ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Semua Wali Songo yang ada di Indonesia ini ternyata itu dari kaum Ba'alawi, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal cuplikan video bahwasannya apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizik tentang keabsahan nasab dari golongan Wali Songo, ternyata itu semua dari kaum Ba'alawi. Dan di dalam video nanti kita lihat Habib Rizik membuka semua kitab yang telah dimiliki dan disampaikan kepada para kiai yang ada di dalam pengajian tersebut, bahwasannya sejarah yang ada di bumi Nusantara ini, termasuk sejarah Wali Songo, semuanya itu dari kaum Ba'alawi. Dan semua kitab yang telah disampaikan oleh Pak Rizik Syihab tersebut telah dikarang oleh golongan kaum Ba'alawi. Nah, ini sangat menarik untuk kita lihat bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizik Syihab, bahwasannya sejarah-sejarah Islam yang ada di bumi Nusantara ini ternyata itu dari golongan kaum Ba'alawi. Untuk itu, mari kita lihat video ini, jangan sampai kita skip. Dan di akhir nanti ada penjelasan pula yang harus kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama. Bagaimanakah tanggapan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini. Nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, jelas bersambung kepada Nabi, dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad. Di bawahnya dibuat garis-garis, silakan Anda lihat nanti. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat. Saya serahkan ke Kiai ini untuk diperiksa, nanti jalankan saya ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Persatu, setuju. Halaman, takbir, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Ini ada kitab Khidmat Asyir oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan di kitab ini, saudara, Samsud Dhahirah, saudara. Mari, ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sakaf dari mulai sini. Nah, tidak. Pertanyaannya, kenapa di kitab ini, saudara? Jawabnya halaman sebelum akhir, saudara. Keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya mereka mengadu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak, kurang ajar tidak, biarkan atau lawan, itu Asmat, biarkan atau hajar. Kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nasyirin, para penyebar lil Islam yang menyebarkan Islam, betul, di Syarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh, lembaga India, saudara, di Malaysia, yang mengakui Ba'alwi itu sebagai turunan Brunei, Singapura, termasuk Indonesia, lembaga nasab dunia. Di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang lembaga nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Oleh 20 fitnah. Hari ini saya lihat 19. Kira jelas tidak? Boleh dibagi-bagi, Pak Kiai. Semua mau foto. Ini judulnya di atas dan ini nasab Kiai. Kiai Haji kira jelas tidak? Saudara. Jelas tidak? Rais Am daripada PBNU.
Baik, saudara, menasehati saudara kelompok begal nasab. Kitab ini ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi turunan Nabi. Saudara, enggak mau dinasehati, dikarang oleh, bahkan diancam. Dia caci Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Saudara, ini kiai besar. Saudara, dalam kitab PBNU, kiai dihormati. Di halaman, saudara, Rois Am PBNU, 3 kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan dikepung. Kurang ajar. Nah, sebuah kitab datangnya para sayyid dari Kiai Asmat, Kiai Haji Miftahul Akhyar, masuknya mereka ke Indonesia. Rois Am daripada PBNU lengkap, saudara, menasihat secara runut, saudara. Beberapa halam berikut, jangan kurang ajar dengan silakan Pak Kiai. Habaib itu Ba'alwi turunan Nabi. Kitab itu diteruskan, enggak mau dinasehati, diteruskan ke belakang, bahkan diancam. Tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang sama mereka. Bahkan diancam PBNU akan kami kepung. Jelas tidak? Kurang ajar tidak? Nah, sebuah mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik, saudara. Ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara. Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini, saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir, saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman, saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi, saudara. Judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten, saudara. Yang karang, saudara, Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia, saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid, saudara. Di kitab ini, saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah, saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini, saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini, bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab. Saya mau tanya, yang karang siapa? Ba'alwi bukan? Ba'alwi bukan? Berarti Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak. Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Ba'alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong, saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Masya Allah. Sampai di sini jelas? Betul. Terakhir, apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran
isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa saudara. Enggak main-main ini pengaruh para begal nasab saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa saudara. Sekarang saya tunjukkan saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi saudara. Dari marga Belfagi. Yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah saudara. Ini itsbat nasab disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis saudara bahwa Belfagi ini Ba'alwi saudara, yang njitnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang gak ada pengakuan lembaga dunia saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib saudara. Maka itu saya pikir hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak, ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul? Betul? Silakan Pak Kiai dicek. Ini judulnya di sini Syahadatul Nasab. Ini lembaga-lembaga nasab dunia. Silakan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tadi. Yang ini yang tidak ada stempel tapi ada tanda tangannya 20. Silakan. Ini tulisan Imam Ubaidillah. Di sini ada Kiai Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini diakui oleh 20 lembaga nasab dunia saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh dibagi-bagi. Kiai-kiai semua mau foto juga boleh ya ikhwan. Kalau tidak sempat foto, nanti saya kirimi fotonya saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya. Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sono yang ributin. Betul? Betul? Selama ini saudara nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar saudara, Rais Am daripada PBNU saudara, menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi, turunan Nabi. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar saudara. Ini kiai besar saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung saudara. Sungguh sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Umat sekarang diadu domba antara habaib dengan ulama. Dan bahkan di akhir penghujung ceramah beliau menyampaikan Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah Rais Am, ulama yang disegani di PBNU, telah dicaci maki oleh orang-orang yang tidak senang dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Itulah yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Dengan begitu banyak apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizik Syihab, teman-teman mungkin bisa menyimpulkan dan bisa membayangkan sesungguhnya yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab itu sesuai data, buku, ataupun kitab yang dimiliki, dan tentunya itu semuanya dari golongan kaum Ba'alawi. Dalam penyajian video barusan yang kita lihat, mungkin teman-teman bisa memberikan pandangan ataupun pendapat tentang ceramah yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah memang benar bahwasannya Wali Songo itu adalah dari golongan kaum Ba'alawi? Setujukah teman-teman? Atau berpendapat lain? Jangan lupa nanti tulis di dalam kolom komentar. Nah, untuk berikut ini marilah kita simak video
tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang selama ini kita kenal. Beliau adalah pengkaji, penemu, dan peneliti nasab kaum Ba'alawi yang mengaku sebagai Duriyah Rasulullah Muhammad SAW. Namun setelah diteliti dan dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ternyata nasabnya kaum Ba'alawi real tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita simak tanggapan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani berikut ini. Nah, sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan alama warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kata Hanif Alatas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsul Zahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsul Zahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudu'un mardudun munqati'un. Secara ilmu DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1, orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Ba'alawi ini ngaku keturunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang dengan haplogrup G. Kok adanya di Yaman? Mereka hijrah abad ke-6 Hijriah. Jadi tahun 500-an baru hijrah. Kok ngakunya dia punya buku mengatakan hijrah kakeknya itu abad ke-4 Hijriah. Ini sama sekali bohong. Dia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu orang Madinah dan dia tetap ada di Madinah. Dia tidak pernah hijrah ke Basrah. Yang hijrah ke Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah sekarang, di Najaf. Ahmad bin Isa bin Zaid. Kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, dia orang Madinah dan ada di Madinah. Di mana makamnya? Kalau misalnya Kiai Imad tidak mengatakan makamnya ada di Basra atau makamnya ada di Hadramaut, di mana makamnya? Enggak penting mengetahui makam. Karena miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, hanya beberapa yang sampai sekarang ini masih ada makamnya. Kakek kita aja coba urut kakek kita 5. Apakah seluruh kakek kita 5 itu makamnya masih terdeteksi ataukah tidak? Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendeteksi 5 leluhurnya makamnya masih utuh. Kecuali mungkin dia orang besar, kecuali mungkin dia ulama besar, makamnya dijarahin orang. Tapi apa iya 5-5-nya itu akan jadi orang besar semua? Biasanya ada aja yang nakal. Atau jadi orang biasa-biasa saja dan makamnya kemudian dilupakan.
Jadi tidak penting ketika kita sudah mengetahui bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Hadramaut, lalu katanya kalau makamnya itu bukan di Hadramaut, makamnya ada di mana? Sekarang ini kan makamnya dijarahin orang tuh. Jarahin katanya makam Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Hadramaut makamnya jadi Hadramaut lalu dijarah-jarahin? Nah, ini sebagai bukti arkeologis. Ini buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu ada. Apa buktinya? Makamnya ada. Lah kita bisa bikin makam sekarang, Pak. Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Betul. Orangnya masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh bin Yahya dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Allah ya Allah. Sekarang dia yang bongkar sendiri. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah. Nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Kan kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita wajib mencintai ahlu bait. Ahlu bait itu tadi, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan yang dimaksud al-qurbah itu pertama adalah Aliun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan dua anaknya. Selain ahli bait yang 5 ini termasuk baginda Nabi, keturunannya pun dalam tradisi, bukan dalam ajaran. Dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah ini mendapatkan tempat. Kenapa saya bilang itu dalam tradisi bukan dalam ajaran? Karena tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan kewajiban kita untuk mencintai keturunan Nabi itu tidak ada. Kalau mencintai ahli bait ini yang tadi itu Fatimah, Ali, siapa, Hasan, Husain itu ada dalilnya tadi. Pertanyaan dari Ibnu Abbas, wa man qarabatukal ladzina wajabat alaina mahabbatuhum, siapa kerabatmu ya Rasulullah yang wajib kami cintai? Kan wajib tuh, itu dilalatan sorihatan, wajib mencintai mereka. Siapa? Dijawab oleh Nabi, Aliun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Kalau keturunannya tidak ada dalil yang sorih yang menyatakan bahwa kita wajib sebagai umat Islam untuk mencintai turun Nabi, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, di dalam tradisi kita memiliki perhatian khusus, kecenderungan khusus untuk mencintai keturunan Nabi. Akhirnya kecenderungan mencintai keturunan Nabi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sekarang ini seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab, baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab saya sudah mengarang Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi ibn Ubaidillah. Kemudian saya juga mengarang kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Ini ada seorang kiai, Syekh Abdullah Mukhtar, yang menjawab tesis saya dengan bahasa Arab. Kemudian saya tulis jawaban-jawabannya dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Kemudian saya juga mengarang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi hifdin nutfati an-nabawiyah. Ini adalah jawaban untuk Kiai Qurtubi dari Lebak. Dia bikin kitab namanya kitab Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang-orang mati. Itu Fakih Muqaddamah gitu. Kemudian di dalamnya ada dalil-dalil dia.
Saya jawab semua dalilnya dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfah An-Nabawiyah. Dan semua kitab saya itu, para kiai, ada di internet yang bisa di-download, kemudian bisa di-print out gratis. Siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap apakah Balawi ini cucu Nabi atau bukan, itu bisa melihat dalil-dalil saya. Dan apabila ada yang mau membantah, dipersilahkan untuk membuat kajian yang sama dan kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku. Baik yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab, itu kebanyakan saya langsung menanggapinya dengan tulisan. Yang membuat tulisan saya balas dengan tulisan. Ada dari Tarim, seorang Habib dari Tarim sudah mengirim sejak awal. Dia bikin kitab, kemudian saya jawab kitabnya. Ada dari Saudi Arabia, bikin kitab bantahan, sudah saya bantah. Kemudian dia tidak bantah lagi. Ada lagi dari Malaysia, bikin kitab, kemudian saya bantah, tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdali. Yang berbahasa Indonesia, Rumel Abbas. Kalau dia ini agak logis. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kitab-kitab abad ke-5, ke-6. Dia katanya mendapatkan, setelah saya teliti, ini kitab tulisannya aja abad ke-6, tetapi ternyata ditulisnya tahun 1960 Masehi. Baru 50 tahun. Jadi kitabnya saya sebut kitab palsu. Dari mana saya tahu palsunya itu? Ya, ada metodologinya kita untuk mengetahui sebuah manuskrip itu asli atau tidak. Kemudian apakah manuskrip itu betul-betul sesuai dengan yang diatribusikan namanya. Diatribusikan katanya ini adalah Abul Qasim An-Nafat, diatribusikan Sa'aduddin Ad-Difari, diatribusikan Abil Hasan Al-Allal. Ternyata semuanya palsu. Dan saya sudah membuat, coba cari di internet manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas. Itu bisa di-download, bisa di-print out, bisa dipikirkan oleh bapak-bapak sendiri. Benar nggak itu Rumel yang mengatakan dia menemukan manuskrip, kemudian saya katakan palsu, dan saya sebutkan bagaimana dalil-dalil sehingga saya bisa mengatakan manuskripnya palsu. Kitabnya baru dibikin 1960-an. Itu ada, tinggal di-download. Di-download itu Pak diambil, kemudian bisa itu di print out oleh anaknya. Minta anak tuh katanya, saya pengen lihat itu. Bener enggak Rumel Abbas itu manuskripnya palsu? Coba downloadin. Nanti Bapak akan melihat bagaimana bentuk manuskripnya, bagaimana jawaban saya. Dari situ bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Sahabat pecinta channel Tinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang kajian ataupun ceramah yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Ternyata kalau kita mengambil garis kesimpulan bahwasannya apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizik tentang data dan bukti yang dimiliki, ternyata itu adalah kitab di abad yang ke-9. Nah, pertanyaannya yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bahwasannya di abad yang ke-4, 5, 6, dan 7, 8 itu tidak ada. Dan bahkan kalau memang ada apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ternyata setelah diteliti dengan metodologi yang dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, maka Kiai Imaduddin Al-Bantani menyatakan itu adalah palsu. Bagaimanakah teman-teman menyikapi hal tersebut? Menurut teman-teman, mana keaslian dan kebenaran yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab dan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Untuk itu, silakan tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Semoga video ini menjadi bermanfaat dan menjadi ilmu tambahan buat kita semuanya untuk mengetahui kebenaran sejarah Islam yang ada di bumi Nusantara ini. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.